Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama, Prodi Bimbingan dan Konseling, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Di sini saya ingin melaksanakan suatu kegiatan layanan BK, yaitu bimbingan klasikal, yang saya laksanakan pada hari ini, hari Selasa, tanggal 17 November 2020. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan klasikal, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Monggo Mas Ketua untuk memimpin berdoa. Sebelum memulai nanti rapat pada hari ini, kita harus berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini adalah minggu awal sekolah kita mengadakan uji coba pembelajaran secara tatap muka, di mana pada bulan-bulan yang lalu terdapat masa pandemi COVID-19 dan memaksakan kalian untuk pembelajaran secara daring di rumah masing-masing. Dan alhamdulillah di kabupaten kita minggu ini sudah bisa dilakukan uji coba pembelajaran secara tatap muka, walaupun hanya beberapa sekolah. Nah, pada kali ini Bapak ingin menyampaikan suatu layanan bimbingan klasikal, tapi sebelumnya Bapak ingin mengabsen dulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Nihil ya? Alhamdulillah, kalau nihil berarti kalian masuk semua kelas 12 kedua. Nah, sebelum kita mulai, kita yel-yel dulu ya, biar senang ya. Karena kita sudah 2 bulan tidak ketemu, hanya lewat media online, kita yel-yel dulu biar lebih semangat. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Siapa kita? Bakti mulia. Bakti mulia. Jaya. Skafi. Oke. Narkoba. No. Pola hidup sehat. Yes. Tarik sis. Semangat. Ini kelas buat kalian. Di sini Bapak ingin menyampaikan sebuah materi pola hidup sehat dan pencegahan dampak narkoba. Bapak memilih topik ini berdasarkan hasil need assessment dari kalian serta berdasarkan data dari BNN bahwa peningkatan narkoba sangat meningkat, terutama di kalangan remaja. Bapak memberikan materi ini dengan tujuan yang pertama, menganalisis pola hidup sehat berdasarkan masa pandemi. Kemudian yang kedua, menunjukkan dampak bahaya narkoba. Kemudian yang ketiga, agar kalian mampu menentukan strategi pola hidup sehat beserta mencegah dampak narkoba. Sampai di sini paham? Paham ya? Nah, kita memasuki kegiatan inti. Di mana kegiatan inti berhubung ini pembelajaran milenial, Bapak ingin menayangkan sebuah video, nanti kalian amati dan kalian beri kesimpulan dan analisis ya. Video mengenai hidup sehat, milenial sehat tanpa narkoba menuju Indonesia Emas. Kita sering mendengar apa yang dalam mulut bueno generasi milenial canggih.
Tapi bukan doang bacaannya, ada khusus. Jadi langsung ikut ya. Ayo kalau tidak sama, aduh sorry banget ya, gue nggak bisa. Masih lo, kalau itu bisa berdua. Ayo lo, ya. Ini. Sampai di sini mungkin ada yang bisa menyimpulkan maksud dari video itu. Siapa? Monggo yang bisa menyimpulkan. Monggo Mas Febri. Kesimpulan dalam video Pak, teman bukanlah segalanya. Benar, Pak. Teman bukanlah segalanya, melainkan orang tua.
Ya. Teman-teman bersifat sementara. Sedangkan orang tua selamanya yang selalu mendukung kita, mensupport kita, selalu berjuang dengan kita dan menjaga kita. Jadi jauhi narkoba karena narkoba hanya bersifat sementara. Bicara tanpa narkoba. Ya, benar sekali jawaban dari Mas Febri bahwa teman adalah pergaulan yang sementara, tetapi keluarga adalah sejak kalian lahir sampai kalian meninggal itu adalah keluarga, dan keluarga sangat berharga bagi kehidupan di masa yang lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ada lagi yang ingin menjawab? Monggo. Sebagai generasi muda kita harus pandai dalam memilih pergaulan dan sebisa mungkin menjauhi narkoba karena narkoba adalah racun penyakit dan musuh kita. Benar sekali jawaban dari Mbak Putri bahwa narkoba adalah suatu penyakit dan kita harus menjauhi, itu akan mematikan dan juga akan membuat daya tahan kita menjadi lemah. Berikutnya, monggo Mbak. Sebagai generasi bangsa, kita tidak boleh menggunakan narkotika karena narkotika dapat merusak masa depan bangsa dan kita sendiri. Dan juga efek narkotika adalah candu, sekali kita menggunakannya, terusnya kita ingin menggunakannya. Ya, jawaban dari Mbak Ita benar bahwa narkotika adalah racun. Kita harus menanggulanginya agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam bahaya atau dampak dari penyebaran narkoba. Ada lagi? Iya, monggo. Jangan menjadi generasi yang bodoh karena mengambil narkoba. Memang pada awalnya hanya kesenangan sesaat, namun tanpa disadari hal tersebut berdampak buruk bagi kesehatan dan membahayakan kehidupan masyarakat. Ya, betul. Boleh dikatakan betul bahwa kita harus pandai memilah teman, jangan jadi remaja yang bodoh, karena kita bisa berpengaruh ke pengaruh teman yang mengajak ke pergaulan narkoba. Jadi kita harus pandai memilah teman agar kita bisa berperilaku hidup sehat, bisa menjadi orang yang mempunyai karakter yang bagus. Beri aplaus buat kalian semua. Jadi video ini bisa Bapak simpulkan bahwa kalian masih remaja, kalian masih mempunyai harapan yang sangat besar, yang masih sangat panjang untuk sekolah, untuk menuntut masa depan kalian, agar kalian tidak terjerumus ke dalam perilaku yang negatif, yaitu salah satunya adalah mengenai narkoba. Kalian harus pandai memilah teman, harus pandai memilih dan bergaul yang baik, menggunakan media yang baik, agar kalian bisa menentukan karir kalian, agar kalian mampu untuk membahagiakan keluarga kalian, karena keluarga adalah ibarat sebagai bola kristal yang utuh, yang indah apabila kita mampu untuk menjaganya. Betul sekali. Lanjut ya. Nah, di sini Bapak ingin memberikan sebuah games, yaitu silahkan kalian tulis, nanti cepat-cepatan menjawab. Yang sudah menjawab angkat tangan akan beri Bapak ribet. Ya, gitu ya. Gamesnya bagaimana cara membuktikan pola hidup sehat. Yang pertama, yang kedua, rumuskanlah jenis-jenis narkoba. Kemudian yang ketiga, bagaimana dampak dari narkoba. Monggo silakan ditulis. Siapa yang duluan menjawab, angkat tangan. Ayo, siapa yang berani menjawab? Sudah? Baik, bisa? Nanti yang bisa menjawab, angkat tangan, Bapak beri reward sesuatu ya.
Sudah, ini sudah. Sudah, Mbak. Monggo, Mbak Putri. Cara meningkatkan kualitas kita dengan cara makan makanan yang sehat, minuman yang bergizi, Ya. kemudian dengan memakan buah-buahan yang banyak. Kemudian Oke. jenis-jenis narkoba contohnya protein Ya. yang harus kita hindari. Dampak memakai bahaya narkoba itu menyebabkan kecemasan dan yang paling bahaya adalah menyebabkan senjata tergantungan. Ya, betul sekali. Dan dijelaskan Mbak Putri. Nah, ini ada sebuah kutipan dari Bapak, yaitu masker yang untuk menjaga diri kalian dari penyebaran COVID-19. Ini bukan Mbak Putri. Ada lagi? Yang menjawab siapa? Monggo, siapa yang bisa menjawab? Ya, monggo, Pak. Kita coba membuktikan kualitas dengan cara olahraga teratur, makan makanan bergizi, belajar pada lingkungan yang sehat. Jenis-jenis narkoba yaitu adalah narkotika, psikotropika, dan bahan obat berbahaya. Dan mengenai dampak narkoba yaitu menyebabkan kecanduan dan menyebabkan penyakit dan menyebabkan kematian. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan. Bahwa cara membuktikan pola hidup sehat, kita harus olahraga, makan makanan yang bergizi, dan kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin antara belajar, bermain, dan berinteraksi dengan keluarga. Kemudian jenis-jenis narkoba ini akan Bapak tayangkan di slide selanjutnya. Tapi sebelum Bapak tayangkan, kalian sudah pintar untuk melihatnya. Ini sebuah video narkoba dan bahayanya. Nah, itu tadi video yang kedua mengenai jenis narkoba dan dampaknya. Ada yang bisa menyimpulkan dari video kedua? Moga dari Mbak siapa? Mbak Rini, moga Mbak Rini. Dari video tersebut itu berisi tentang definisi narkotika, Ya. jenis narkotika, dan akibat yang ditimbulkan. Dan munculnya jenis narkotika baru di Amerika Serikat yaitu Molly dan Rusia, krokodil atau buaya. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan buat Mbak Rini. Ada lagi? Siapa yang bisa menjawab? Moga Mbak. Ina. Dari narkoba, kemudian salahkan efek dari narkoba. Ya, Ada narkoba baru di tahun 1950 yaitu LSD. ya, sudah. Ya, di tahun lalu memang ada narkoba yaitu LSD, dan yang sekarang ini ada narkoba baru di Amerika yaitu narkoba jenis krokodil dan juga Molly, betul. Mungkin ada yang menambahkan lagi? Monggo, Mbak. Narkoba dapat mengakibatkan kelainan pada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, memang benar. Narkoba dapat mengakibatkan kelainan, kemudian Pikiran,
deteksi narkoba itu pikiran kita akan terganggu, kita akan cemas, kemudian sering menyendiri, dan juga kita akan linglung atau kita membuat diri kita menjadi tidak sadar. Itu dampak dari narkoba, serta akan membuat tubuh kita menjadi cepat menular dan bisa menyebabkan apa? Kematian. Betul sekali. Lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, ini deteksi dan juga ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba. Dari gambar 1 ini gejala fisik orang yang terkena narkoba. Ada yang bisa menganalisa tentang gambar ini? Monggo, Mbak siapa? Mbak Yulia ya? Kulit, wajah, berikut seperti permen ini, dan wajah pucat serta bibir tampak utama. Ya, betul sekali. Dalam gambar 1 itu keriput sangat cepat. Ini orang yang sebelumnya tidak menggunakan narkoba, dia kemudian menggunakan narkoba, itu keriputnya sangat cepat, kemudian terdapat bintik-bintik hitam dan muka menjadi pucat pasi. Itu ya gambar pertama. Kemudian yang gambar kedua, ini alat yang digunakan, salah satu alat yang digunakan untuk penggunaan narkoba. Mungkin ada yang bisa menjelaskan dari gambar 2. Jadi, monggo. Dari poin 2 yaitu kenali alat yang digunakan. Itu maksudnya sejak dini orang tua perlu memperkenalkan anaknya mengenai alat-alat yang berkaitan dengan narkoba. Alat-alat yang digunakan tersebut diberikan bisa melalui injeksi atau suntikan. Alat bisa pakai mulut, bisa juga dengan mobil. Dengan mengenal sejak dini, kita dapat berwaspada dan mencegah agar tidak terjerumus ke dalam narkoba. Selain itu, dapat menambah wawasan tentang penggunaan narkoba. Ya, betul sekali. Jadi, Bapak di sini ingin menjelaskan berbagai alat agar kalian mampu dan memahami tentang alat-alat yang digunakan untuk penyalahgunaan narkoba. Yaitu yang pertama suntik, kemudian yang kedua alat dihisap atau hirup, kemudian yang ketiga pil. Betul sekali. Kemudian ada lagi gimana? Pakai apa? Itu pil, kemudian suntik dan juga alat hisap, kemudian juga berupa tanaman yang semi sintetis maupun sintetis, itu bisa, yaitu seperti ganja. Nah, untuk perubahan perilaku itu seperti di gambar nomor 3, seperti ini contohnya. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, monggo. Perubahan perilaku pada teman-teman yang menggunakan narkoba itu misalnya lebih mudah marah, terus emosi tidak terkendali, depresi, cemas, sering menyendiri, atau antisosial. Ya, betul sekali dari Pak kita bahwa perubahan perilaku narkoba itu sering menyendiri, cemas, kemudian mudah marah, dan juga membuat diri kita menjadi tidak sadar. Itu yang mengenai deteksi orang yang narkoba. Nah, bagaimana cara kita memotivasi orang yang terkena narkoba? Ada yang tahu? Yang dari gambar yang di bawah ini ada yang bisa menjelaskan? Monggo, Mbak yang belakang dulu, yang Mbak ini, Mbak ini. Jika sudah merasakan gejalanya, segera periksakan diri ke klinik terdekat agar segera bisa terobati. Ya, betul. Dari cerita Mbak ini bahwa apabila kita terkena narkoba atau teman atau tetangga, itu harus segera memeriksakan ke klinik, puskesmas maupun ke rumah sakit agar bisa dideteksi dan bisa ditanggulangi secara rehabilitasi. Wah, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Monggo. Siapa yang bisa menyimpulkan lagi? Yang sebelah sini tadi, ya? Motivasi pemeriksaan pada gejala narkoba biasanya dilakukan pada pemeriksaan surat kesehatan. Di antaranya dapat dilakukan di instalasi kesehatan di rumah sakit, puskesmas maupun klinik kesehatan sekitar kita. Ya, betul. Seperti yang dijelaskan Mbak Andi tadi, bahwa motivasi dari orang yang terkena narkoba, kita harus memberikan motivasi untuk mengajak mereka
memeriksakan diri ke puskesmas, rumah sakit, serta yang paling utama harus direhabilitasi dan dari pihak keluarga itu apa? Ya, supaya menghibur. Kemudian dua, mendukung agar bisa segera sembuh atau pulih. Kemudian yang ketiga, peran dari keluarga apa? Agar keluarga mampu untuk mengajak ke perbuatan yang lebih baik dan juga agar mengajak keluarga untuk beribadah kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ketika kita mampu untuk mengajak mereka beribadah, saya yakin 100% orang tidak akan mengulangi perbuatan narkoba. Baik, sebelum Bapak akhiri dari kegiatan layanan pendidikan klasikal pada minggu awal uji coba di sekolah kita yaitu secara tatap muka, mungkin ada pertanyaan dari kalian mengenai kegiatan pada hari ini dengan topik pola hidup sehat dan dampak dari narkoba. Ada pertanyaan? Oke, monggo Mbak Kaisya. Seandainya ada seorang yang pertama menggunakan narkoba, kemudian barang bukti disita oleh pihak berwajib. Pertanyaan saya, barang buktinya tadi ditindaklanjutinya seperti apa? Ya, pertanyaannya sangat bagus sekali dari Mbak Kaisya. Seandainya ada yang tertangkap polisi atau pihak berwajib mengenai narkoba, itu barang buktinya pasti disita dan juga tindak lanjutnya bagaimana, gitu ya. Nah, apabila ada seseorang yang mengkonsumsi narkoba atau menggunakan narkoba, itu pasti narkobanya disita dan dimusnahkan oleh pihak berwajib, serta tindak lanjutnya itu seperti yang ada di video pertama tadi, yaitu apabila pengguna menggunakan narkoba itu pilihannya cuma dua yang dijelaskan pas-pas di video tadi, yaitu masuk penjara atau mati sia-sia. Itu situ gitu, paham nggak? Ada lagi? Udah? Oke, monggo Mbak. Di SMK Bakti Mulia apa sudah ada sosialisasi dari BSN? Di SMK kita apakah ada sosialisasi langsung mengenai narkoba dari BNN? Nah, biasanya setiap tahun itu ada sosialisasi, bahkan ada dua dinas terkait yang mengajukan sosialisasi ke sekolah kita. Itu yang pertama dari BNN, itu biasanya setiap tahun ada. Tapi berhubung ini masa pandemi COVID-19, sosialisasinya mungkin belum bisa diadakan. Tapi nanti ketika kabupaten kita Wonogiri sudah kembali normal dan hijau, nanti insya Allah pasti ada sosialisasi dari dinas BNN, dan karena kita sudah kerjasama dengan dinas BNN. Kemudian itu yang kedua, yaitu sosialisasi dari dinas kesehatan atau dinkes, karena sekolah kita juga di bawah naungan dinas kesehatan. Itu kita setiap tahun, bahkan setiap setahun itu 2 kali, awal semester dan juga di tengah semester 2, itu sosialisasi dari dinas kesehatan mengenai narkoba dan juga mengenai dampak seks bebas. Itu biasanya seperti itu dari dinas kesehatan. Itu sosialisasi yang dilakukan setiap tahun. Tapi itu tadi berhubung ini masa pandemi, jadi segala bentuk sosialisasi baik dari dinas kesehatan maupun BNN belum bisa dilaksanakan. Dan semoga saja nanti bulan depan bisa dilaksanakan di sekolah kita. Ada lagi? Betul. Ya, monggo Mbak Fitri, monggo. Untuk orang yang direhabilitasi itu ditempatkan di mana? Untuk orang yang direhabilitasi ditempatkan di mana? Ya, untuk orang yang direhabilitasi itu seperti gambar slide yang ini ya. Untuk orang yang direhabilitasi yang terkena narkoba itu biasanya kalau di Kabupaten Wonogiri itu terletak di depan GOR Wonogiri, itu ada tempat rehabilitasi. Itu biasanya ditempatkan di sana. Dan yang paling penting, apabila kita punya teman atau saudara, kita jangan mengasihkan mereka, kita tetap memotivasi mereka agar mereka bisa segera sembuh dan bisa segera sadar dan bisa kembali mempunyai karakter yang baik untuk kehidupan yang akan datang. Ada lagi pertanyaan?
Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan atau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, lanjut untuk slide selanjutnya. Kesimpulan, ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pada hari ini? Siapa yang ingin menyimpulkan? Monggo Mas Firgan. Remaja narkoba. Narkoba adalah zat atau obat terbaik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi sintetis, yang menimbulkan penurunan kesadaran, halusinasi, daya rangsang, serta penerbangan. Ya, betul. Jawaban dari Mas Firgan bahwa narkoba adalah zat yang bersifat sintetis atau semi sintetis yang berasal dari tanaman atau non tanaman yang bisa menyebabkan gangguan tubuh kita menjadi bahaya dan sangat berbahaya sekali. Ada lagi yang ingin menyimpulkan kegiatan pada hari ini? Monggo Mbak Putri. Jenis-jenis narkoba meliputi narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Ya, jenis-jenis narkoba yang dijelaskan di slide kedua tadi seperti apa? D, 2, psikotropika, lagi berobat berbahaya, kemudian tanaman, yang tanaman apa? Ganja, ya betul kesimpulannya. Mungkin kesimpulannya ada yang ingin menambahkan atau cukup? Monggo Mbak Adinda. Untuk pecandu narkoba, memang masyarakatnya sudah terlanjur menjadi pecandu narkoba. Namun hendaknya mereka tetap diberi motivasi, rehabilitasi agar dalam proses rehabnya dapat berlangsung dengan cepat dan tepat. Jadi, proses rehab bukanlah tentang seberapa lama orang tersebut atau pecandu direhab, tapi seberapa cepat dan cepat pecandu tersebut dapat pulih sehingga menjadi manusia yang bermoral dan mau bertobat untuk menjadi manusia yang lebih sehat. Jadi pecandu itu bukan untuk dijauhi tapi untuk diperbaiki. Ya betul sekali, begitu. Jadi buat pecandu kita harus mendekati, kita rangkul, kita mengajaknya ke rumah sakit untuk memeriksakan, kemudian direhabilitasi, dan dari teman atau keluarga harus selalu untuk mendukung, memotivasi agar bisa mengarah ke perbuatan yang lebih baik, agar mempunyai karakter yang sangat mulia. Betul. Nah, berhubung waktunya sudah mau habis, Bapak mau akhiri, tapi sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin memberikan satu pesan moral buat kalian, yaitu bahwa hidup sehat adalah hidup yang sesuai dengan aturan dari pemerintah dan agama, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah dari Allah seperti sholat, kemudian pengajian, kemudian juga apa? Sholat, ngaji, dan ke masjid, zikir, kemudian juga saling menghormati pemeluk agama yang satu dengan agama yang lain. Juga yang berikutnya yaitu yang paling penting pola hidup sehat adalah olahraga. Jadi kalian selain belajar juga harus berolahraga. Selain itu, karena ini masa pandemi 19, Bapak sangat menghimbau buat kalian agar menerapkan 3M seperti yang ada di poster Bapak yang sudah Bapak share lewat WA kalian kemarin, yaitu 3M apa saja? 1, memakai masker, terus 2, menjaga jarak. Nah, menjaga jarak sudah diterapkan pada hari ini, seperti jaga jarak kalian yang biasanya satu meja boleh 2 orang, sekarang di sebelah kita satu meja hanya 1 orang. Kemudian yang ketiga apa? Mencuci tangan, betul. Tadi sudah kalian terapkan ketika sebelum masuk kelas, kalian mencuci tangan di luar kelas. Itu. Jadi penerapan protokol 3M juga sangat penting agar kalian hidup kalian bersih dan juga sehat. Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak juga ingin memberikan sebuah evaluasi hasil dan evaluasi proses. Nanti untuk link Bapak akan kirim ke WA grup kalian. Silahkan kalian lihat isi dengan sejujurnya ya. Nah, ini isian linknya untuk evaluasi proses. Nanti Bapak kirim ke WA, kemudian hasil juga untuk kalian isi dengan jujur. Isian dari kalian tidak akan mempengaruhi nilai dari kalian. Yang jelas nanti isian kalian yang Bapak harapkan adalah isian dari kalian yang sangat jujur dan juga untuk mendukung proses pembelajaran selanjutnya.
sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Karena tidak ada dan ini waktunya sudah mau habis, memasuki jam pelajaran berikutnya. Bapak cukupkan sekian, tapi sebelumnya nanti ketika karena BK hanya masuk 1 kali seminggu untuk tatap muka dengan kalian, karena jam BK hanya 1 jam. Apabila nanti suatu saat kalian mengalami masalah, ingin konseling atau ingin bimbingan, silakan menghubungi Bapak ke ruang BK atau WA boleh, atau berhubung kalian sudah kelas 12, kalian ingin berkomunikasi tentang topik lain, tentang karir atau mungkin tentang tips menghadapi ujian nasional, itu silakan Bapak terbuka lebar menunggu dari kalian di WA. Nanti juga Bapak ingin memantau kalian, perkembangan kalian selama kelas 12. Monggo Mas Ketua untuk memimpin doa. Belum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.